Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalian harus tetap semangat pagi ini karena kita akan mempelajari materi tema 7 sub tema 3. Apa sih materinya? Ya, kita akan mempelajari tentang musyawarah dan keputusan bersama. Nah, sesuai dengan muatan Imtak surat Ali Imran ayat 159. Nah, artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap sesama. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, dari surat Al-Quran ini kita diminta agar saling memaafkan dan harus menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu murid atau kalian diharapkan dapat mengidentifikasi musyawarah untuk mufakat, dan yang kedua mengetahui keberagaman kegiatan di masyarakat kita. Nah, salah satunya dengan cara bermusyawarah atau melakukan voting. Yang pertama kita akan mempelajari tentang musyawarah. Nah, pengertian musyawarah sendiri, musyawarah dari kata syawara dalam bahasa Arab yang berarti berunding atau urun rembuk atau menyampaikan sesuatu atau berpendapat. Jadi musyawarah adalah upaya dalam memecahkan permasalahan secara bersama-sama dalam mengambil keputusan dan mencapai mufakat atau saling setuju antar anggota musyawarah. Jika musyawarah mengalami jalan buntu atau tidak ada kata setuju, maka jalan satu-satunya dengan cara voting atau biasa disebut dengan pemilihan suara terbanyak, seperti yang kalian lakukan di kelas. Kita lanjutkan. Adapun tujuan dari musyawarah adalah yang pertama, untuk mencapai suatu mufakat atau kata setuju. Yang kedua, mendapat kesepakatan bersama. Yang ketiga, untuk mengatasi masalah yang ada. Yang keempat, mengatasi terjadinya salah paham. Dan yang terakhir, agar menciptakan perdamaian atau kerukunan. Adapun penerapan musyawarah, yang pertama adalah musyawarah di lingkungan rumah. Misalkan saja yang pertama adalah musyawarah untuk menentukan tempat rekreasi seperti gambar di situ. Selanjutnya, musyawarah untuk pembagian tugas di rumah, misalkan bersih-bersih rumah. Selanjutnya, musyawarah untuk menentukan aturan di rumah, misalkan bangun tidur harus merapikan tempat tidur, kemudian habis bermain harus merapikan mainan, dan ketika akan berangkat sekolah harus berpamitan kepada orang tua. Untuk penerapan musyawarah di lingkungan sekolah, contohnya saat kalian berdiskusi kelompok, kemudian saat rapat OSIS, dan saat pemilihan ketua kelas. Selanjutnya, penerapan musyawarah di lingkungan masyarakat. Misalkan saja melakukan musyawarah rembuk desa atau rembuk warga. Selanjutnya, musyawarah untuk menjenguk tetangga yang sedang sakit. Selanjutnya, musyawarah untuk perbaikan jalan atau gotong royong di sekitar kampung. Musyawarah untuk menentukan jadwal ronda, dan musyawarah di balai desa oleh petugas desa. Adapun juga penerapan musyawarah di lingkungan kenegaraan, yaitu yang pertama, musyawarah di gedung DPR MPR RI. Misalkan saja musyawarah DPR, kemudian
Ada juga yang disebut rapat MPR dan lain-lainnya. Selanjutnya ada juga musyawarah dengan presiden. Biasanya para menteri dan presiden membahas kegiatan yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depan. Adapun manfaat dari musyawarah, yang pertama, agar tercapainya kesepakatan bersama. Kedua, menghasilkan keputusan yang adil dan tidak memberatkan anggota. Yang ketiga, perbedaan pendapat dapat disatukan dan diselesaikan di situ. Yang keempat, menciptakan hubungan erat dan perdamaian antar anggota. Dan yang kelima, meningkatkan sikap saling menghormati dan menghargai pendapat. Selanjutnya kita akan membahas tentang voting. Voting dilakukan jika kesepakatan belum bisa diputuskan secara musyawarah mufakat. Voting sah apabila mencapai quorum atau jumlah peserta paling sedikit yang harus hadir, yaitu 2/3 dari total peserta. Nah, contohnya saja, murid kelas 5 ada 18 anak. Jadi, quorum setidaknya 12 anak yang wajib hadir rapat. Dan keputusan rapat disetujui setidaknya minimal 7 anak. Voting dibagi menjadi 2. Yang pertama namanya voting terbuka. Setiap anggota memberikan suaranya dengan cara setuju, tidak setuju, abstain pak, atau tidak memberi suara. Biasanya dengan lisan atau dengan cara mengangkat tangan, atau cukup dengan berdiri. Dan saat itu juga langsung dihitung hasilnya oleh panitia. Yang kedua, voting tertutup dengan menuliskan nama di kertas, kemudian dikumpulkan dan dihitung oleh panitia. Voting ini dianggap sah apabila dihadiri 2/3 lebih peserta dan disetujui setengahnya yang hadir, sama seperti tadi contoh yang kelas 5. Nah, seperti itu juga penerapannya di voting tertutup ini. Harus dihadiri 2/3 atau lebih baru dianggap sah. Jadi kesimpulannya adalah musyawarah adalah upaya dalam memecahkan permasalahan secara bersama-sama dalam mengambil keputusan untuk mencapai suatu mufakat atau kata setuju. Yang kedua, voting adalah mengambil keputusan bersama untuk mengambil jalan tengah antara beberapa usulan agar tidak terjadi perpecahan. Nah, jadi kita dalam kegiatan sehari-hari atau dalam kegiatan bermasyarakat harus menerapkan musyawarah mufakat untuk mencapai keputusan bersama agar tercapai persatuan dan kesatuan. Tugas kali ini yaitu mengerjakan halaman 130 nomor 1-10. Kemudian setelah dikerjakan silahkan diupload pada Pintru. Terima kasih. Nah, sekian dulu penjelasan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Bu Septri. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Bye-bye.